Cara mengajukan pinjaman KPR di Bank BRI. Teman-teman yang sedang menginginkan hunian untuk yang pertama kali ataupun untuk yang kedua dan seterusnya, saya doakan prosesnya lancar dan hunian idamannya segera dimiliki ya. Jadi teman-teman, BRI juga menyediakan pinjaman KPR dengan bunga yang kompetitif ya, bunga yang menarik juga ya. Oke, jadi di BRI itu untuk KPR-nya sebenarnya bukan hanya untuk pembelian baru, tapi bisa juga untuk rumah second, kemudian juga pembiayaan ulang, kemudian top up ya. Jadi sudah pernah KPR kemudian ingin menambah lagi pinjamannya ataupun renovasi dan lain-lain, take over juga bisa di Bank BRI ini ya. Sebelum saya jelaskan untuk jenisnya dan juga keunggulan serta persyaratannya, untuk yang pertama kali mampir boleh tekan tombol subscribe dulu untuk berlangganan gratis informasi serta tutorial penting di channel ini. Silahkan tekan tombol subscribe-nya. Oke, jadi di BRI itu ada beberapa jenis KPR, mulai dari KPR Primary ya untuk hunian baru, kemudian untuk BRI Secondary untuk hunian second ataupun bekas ya, dan juga untuk top up, kesejahteraan, dan juga sampai ke BRI Solusi. Yang biasanya diajukan oleh masyarakat biasanya yang 1 dan 2 ini ya, untuk hunian baru dan juga untuk rumah yang second ya. Oke, caranya ataupun sebentar ini untuk keunggulannya kenapa di BRI ya. Oh ya, sebenarnya disclaimer ini bukan endorse, hanya sharing informasi saja ya. Jadi di BRI itu memang relatif lebih cepat, kemudian suku bunganya kompetitif, nanti kita bisa cek jangka waktunya sampai dengan 20 tahun. Jadi lumayan panjang ya. Meskipun ini info saja ya. Kalau di BCA itu sampai 25 ya teman-teman. Ya, ini info saja ya. Kemudian untuk biayanya kredit ringan, memang ini lebih ringan daripada biaya bank yang tadi saya sebutkan. Kemudian harus dilengkapi dengan asuransi kredit jiwa dan juga kerugian ataupun kebakaran, ini sama, semua bank juga sama. Nah, untuk bunganya ini mulai dari 0%, Oh, tapi nanti wow. memang akan ditentukan oleh BRI ya. BRI teman-teman tempat mengajukan ya, bisa 0% ataupun tidak ya. Dan juga nanti pembayaran dapat dilakukan dengan mudah dan nyaman, yaitu menggunakan automatic fund transfer ya, ataupun nanti dipotong melalui debit dari rekening teman-teman ya. Dan juga untuk pinjamannya ini bisa menggunakan joint income. Jadi teman-teman yang mungkin suami istri berpenghasilan keduanya bisa dijadikan satu untuk mengajukan KPR di BRI, sehingga nanti lebih mudah ataupun lebih berpotensi untuk disetujui ya. Oke, sekarang kita ke syaratnya. Jadi teman-teman silahkan perhatikan untuk syaratnya pinjaman KPR di BRI. Misalkan ini untuk karyawan ya. Jadi ada teman-teman nih, ada 3 ya. Untuk karyawan, pengusaha, dan juga profesional ini masing-masing berbeda karena pasti dokumen yang dimiliki berbeda ya. Jadi contoh, misalkan teman-teman adalah seorang karyawan, bisa menggunakan fotokopi pemohon, kemudian suami atau istri, kemudian pas foto suami dan istri, kemudian juga fotokopi kartu keluarga, kemudian foto akta nikah ataupun akta cerai ya, dan juga NPWP pribadi, ini kalau misalkan ada, dan juga NPWP badan usaha kalau misalkan teman-teman adalah pengusaha. Tapi kalau karyawan berarti tidak usah. Kemudian fotokopi akte pendirian perusahaan tidak udah ya, tidak usah ya. Jadi teman-teman bisa hentikan video ini dan dicermati ya di sini untuk persyaratannya apa aja. Silakan untuk yang keterangannya ya, maka teman-teman wajib menyiapkan dulu ya. Oke, setelah teman-teman paham dan juga mengerti apa saja untuk syarat dokumennya, sekarang adalah untuk persyaratan umum. Yang pertama tentunya kita harus mengisi formulir aplikasi KPR BRI. Bisa online, bisa juga datang ke unit BRI terdekat ya. Kemudian setelah itu teman-teman untuk syarat selanjutnya adalah minimal usia 21 tahun ataupun sudah menikah, melampirkan dokumen kredit berupa fotokopi KTP, kemudian KK, NPWP, pas foto suami istri yang terbaru, dan juga surat keterangan gaji dan lainnya seperti yang sebelumnya ya. Kemudian juga membuka rekening Britama. Dan juga nanti teman-teman ya, lokasi tempat tinggal ataupun lokasi bekerja ataupun usaha ataupun praktek debitur di kota di mana kantor cabang berada ya. Jadi teman-teman silakan ini juga dipersiapkan ya. Nah, kemudian untuk pengajuan online teman-teman nanti bisa buka saja ya. Webnya ada di https kemudian /2 kali bri.co.id /KPR-BRI ya. Yang ini ya, linknya nanti ada di deskripsi ya. Oke, silakan kemudian diisi saja ya untuk pengajuannya, nama, kemudian kota domisili, kemudian nomor handphone, email, dan lain-lainnya silakan diisi aja semuanya di sini dan langsung klik kirim. Nah, teman-teman sebelum mengajukan sebenarnya teman-teman nanti bisa melakukan simulasi pinjamannya berapa, kemudian berapa tahun, dan suku bunganya nanti teman-teman bisa tahu kira-kira nanti cicilannya angsuran per bulannya itu berapa ya, yaitu di https://2 kali bri.co.id simulasi KPR ya. Kita coba buka saja ya, seperti ini tampilannya. Oke, teman-teman di sini bisa langsung saja ya kita geser ke kanan mau pinjam berapa.
Jadi ini mulai dari 0 sampai dengan 10M untuk di BRI, kemudian maksimal adalah 20 tahun jangka waktunya ya. Oke, teman-teman, ini untuk suku bunganya contohnya 5% ya. Oke, misalkan teman-teman ingin meminjam berapa ya? Misalkan ingin meminjam sekitar misalkan 600 atau 560 juta ya untuk jangka waktu 20 tahun. Kemudian teman-teman tinggal klik saja hitung. Nah, ini adalah estimasi angsuran bulanan yang nanti harus kita cicil ke Bank BRI saat kita ingin memiliki rumah idaman kita ya. Jadi teman-teman silakan bisa hitung ulang ya. Nah, misalkan oh ini masih mampu, kita coba pendekkan misalkan ke 15 tahun jadi berapa. Nah, seperti itu ya. Termasuk juga nilai pinjamannya teman-teman bisa atur ke kanan ke kiri ya. Seperti itu caranya ya. Oke, mungkin masih ada yang bingung, boleh diputar ulang video ini ataupun boleh juga langsung bertanya di kolom komentar, nanti akan aku jawab pertanyaannya. Saya doakan prosesnya lancar, rumah idaman yang diharapkan teman-teman segera dapat dimiliki ya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.